Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa berjumpa lagi. Apa kabar adik-adik? Alhamdulillah, insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, sekarang kita bertemu lagi pada pertemuan kita yang selanjutnya, yaitu pada mata pelajaran seni budaya dengan materi seni rupa pada pembelajaran kelas 10. Nah, setelah kemarin kita telah membahas mengenai prinsip-prinsip karya seni rupa, sekarang kita akan mempelajari teknik dan media berkarya seni rupa. Untuk menghasilkan karya seni rupa dua dimensi, kita perlu mengenal teknik-teknik menggambar dan melukis. Kita juga perlu memahami berbagai media yang digunakan dalam menggambar dan melukis. Terdapat berbagai macam teknik dalam seni rupa beserta media yang digunakan. Teknik melukis antara lain dengan media cat minyak, cat akrilik, dan cat air. Lalu ada teknik menggambar dengan media pastel, pensil, rapido, serta dengan media komputer. Namun, sebelum kita membahas satu persatu berbagai teknik tersebut, terlebih dahulu kita perlu memahami tentang media dalam seni rupa. Media dalam seni rupa merupakan sarana yang dipakai oleh pelukis untuk menghasilkan sebuah karya lukisan atau gambar. Contohnya adalah kertas, kanvas, pensil, cat minyak, cat air, pastel, dan rapido. Media memiliki peranan penting dalam melukis atau menggambar. Tanpa media, sebuah karya lukisan atau gambar tidak dapat dihasilkan. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang media sangat penting bagi seorang pelukis. Ia harus tahu tentang jenis alat dan bahan yang akan digunakan. Berikut ini adalah pembahasan yang lebih mendetail mengenai media dalam berkarya seni rupa, yaitu yang pertama, melukis dengan cat minyak. Melukis dengan cat minyak mengandung arti membuat karya seni rupa berupa lukisan dengan media cat minyak dan kanvas. Umumnya, orang mengistilahkan kegiatan menggambar dengan media cat minyak dan kanvas ini sebagai melukis. Hasil dari karya tersebut disebut dengan lukisan. Sementara itu, kegiatan menggambar dengan media lain seperti pensil dan rapido hanya disebut sebagai menggambar sehingga hasil karyanya disebut gambar. Padahal, melukis sebenarnya sama dengan menggambar. Teknik serta model yang digunakan dalam melukis hampir sama dengan proses menggambar pada umumnya. Adapun melukis dengan cat minyak memerlukan peralatan dan teknik-teknik tertentu. Peralatan yang digunakan yaitu cat minyak yang digunakan sebagai media melukis, umumnya terbuat dari bahan seperti minyak tumbuh-tumbuhan, terpentin, dan pigmen. Pigmen adalah bahan warna yang berasal dari serbuk, alami atau sintetis. Pigmen warna alamiah umumnya berasal dari mineral atau tanah, tumbuh-tumbuhan, dan binatang tertentu. Namun, saat ini kebanyakan yang digunakan adalah berbahan sintetis yang berasal dari industri bahan bakar minyak bumi. Setiap pigmen ini memiliki tingkat kekeringan dan stabilitas yang berbeda-beda jika terkena sinar matahari langsung. Untuk melukis digunakan alat semacam kuas dengan ukuran yang berbeda-beda sesuai kebutuhan sang pelukis. Ada yang kecil, besar, lebar, atau campuran. Berikutnya adalah teknik menggambar. Teknik pemakaian cat minyak dalam melukis sama seperti cat plakat pada umumnya. Hanya berbeda pada bahan pencairnya, yaitu dengan cat minyak atau line oil. Cat minyak biasa dipakai oleh pelukis untuk menggambar di atas kanvas, yaitu alas gambar terbuat dari kain yang diberi dasar cat minyak agar tidak dapat ditembus oleh cat minyak. Cat dasar yang umumnya dipakai dalam kanvas adalah putih. Bahan warna yang ada pada cat minyak terbatas pada warna pokok-pokok saja, seperti merah, kuning, biru, hitam, dan hijau. Untuk mendapatkan warna lain bisa dilakukan dengan mencampurkan warna-warna pokok tersebut.
Berikutnya yang kedua adalah melukis dengan cat air. Seperti halnya melukis dengan cat minyak, melukis dengan cat air mengandung arti membuat karya seni rupa berupa lukisan dengan bahan utamanya adalah cat air atau watercolor, ditambah dengan kuas dan kertas. Disebut cat air karena dalam proses pemakaiannya harus menggunakan air sebagai bahan pencampur sehingga hasil lukisannya akan terlihat tipis. Nah, adapun dalam melukis dengan cat air, kita akan belajar apa saja peralatan dan teknik yang dilakukan dalam menggambar. Yang pertama, peralatan. Peralatan dasar yang digunakan dalam melukis dengan cat air adalah kertas gambar dan kuas. Namun, ada peralatan tambahan seperti palet. Kertas gambar berfungsi sebagai kanvas, yaitu tempat untuk menggambar atau melukis. Kertas gambar yang digunakan umumnya dapat menyerap air. Adapun kuas berfungsi sebagai pena untuk menggambar atau melukis. Ada jenis kuas yang berbentuk oval yang meruncing seperti air yang jatuh menetes atau yang berbentuk gepeng. Berikutnya adalah teknik menggambar melukis dengan cat air. Untuk melukis dengan cat air, seorang pelukis dapat memulainya dengan membuat sketsa gambar yang diinginkan di atas kertas gambar. Dari hasil sketsa tersebut, pelukis kemudian mewarnai sehingga menghasilkan gambar yang utuh. Selanjutnya, yang ketiga adalah menggambar dengan pensil hitam dan pensil warna. Sejak usia dini, anak-anak pada umumnya sudah diperkenalkan menggambar dengan pensil hitam dan pensil warna. Tidak heran, menggambar dengan media pensil merupakan teknik berkarya seni rupa yang paling umum diketahui masyarakat Indonesia. Selain relatif mudah melakukannya, peralatan atau medianya pun mudah didapatkan. Berikut adalah peralatan yang digunakan dalam menggambar dengan pensil hitam ataupun pensil warna. Peralatan yang digunakan untuk menggambar dengan pensil adalah pensil dan kertas gambar. Di pasaran, pensil memiliki ragam yang berbeda-beda. Namun, untuk keperluan menggambar, orang-orang umumnya hanya mengenal dua jenis pensil, yakni pensil hitam dan pensil warna. Pensil hitam memiliki jenis yang bermacam-macam dengan kegunaan yang berbeda-beda pula. Jenis pensil dapat kita lihat dari kode yang terdapat pada ujung pensil. Kode tersebut menunjukkan variasi kehitaman dari goresan yang dihasilkan. Contohnya, pensil dengan kode H atau hard akan menghasilkan garis yang kurang hitam dibandingkan dengan pensil dengan kode 2B atau 4B. Yang kedua adalah pensil warna. Pensil warna juga merupakan alat untuk menggambar yang mudah digunakan dan dibawa kemana-mana. Kelebihan lain pensil warna adalah dapat menggambar dengan lebih detail dan dapat mengatur warna dengan menghapus warna yang tidak diinginkan. Kelemahannya terdapat pada waktu yang dibutuhkan untuk menggambar, terutama jika media kertas yang digunakan berukuran besar. Untuk kertas dengan ukuran yang besar, waktu yang dibutuhkan tentu akan lebih lama jika dibandingkan menggunakan cat air. Pada dasarnya, pensil warna tidak berbeda dengan pensil hitam. Hanya kandungan karbon di dalamnya diberi warna yang berbeda-beda. Pensil warna memiliki jenis yang berbeda-beda. Ada jenis softcore dan ferritin. Jenis softcore umumnya lebih lunak dan warnanya mudah berbaur. Sementara itu, pensil warna jenis ferritin umumnya lebih keras dan tipis. Jenis ini sangat bagus dipakai untuk menggambar detail. Dan ada juga jenis pensil warna yang memiliki karakteristik hampir sama dengan cat air. Jenis pensil warna ini, jika sudah digoreskan, dapat disapu menggunakan kuas dan sedikit air sehingga menghasilkan efek cat air. Selanjutnya adalah teknik menggambarnya. Sebagaimana melukis dengan cat minyak dan cat air, menggambar dengan pensil pun memiliki tekniknya tersendiri. Salah satu teknik yang digunakan untuk menggambar dengan media pensil adalah arsir.
Arsir merupakan teknik menggambar dengan unsur garis yang disejajarkan atau dipersilangkan dalam rangka membentuk objek gambar. Garis dibuat berulang-ulang dengan posisi horizontal, vertikal, diagonal, horizontal vertikal, spiral, atau bahkan bebas. Agar menghasilkan arsiran yang baik, mata pensil haruslah dibuat runcing. Sementara posisi pensil saat menggambar haruslah dengan posisi tegak. Selain itu, harus dicoba berulang-ulang agar menghasilkan arsiran yang memiliki sisi artistik. Setelah berlatih mengarsir, teknik berikutnya adalah mencoba menciptakan berbagai macam tekstur. Bentuk tekstur dapat diambil dari benda-benda yang ada di sekitar, seperti tekstur kayu, tekstur kain, tekstur kaca, dan sebagainya. Saat menggambar tekstur, jenis warna dapat dicampurkan atau digabungkan untuk menghasilkan efek tekstur yang berbeda-beda. Setelah cukup mahir, tekstur menggambar bisa dilanjutkan dengan menggambar objek-objek tertentu seperti burung, bunga, atau wajah manusia. Baiklah, itu dia sekian materi dari pembahasan kita mengenai teknik dan media dalam berkarya seni rupa. Itu baru materi yang pertama, nanti akan dilanjutkan dengan materi yang selanjutnya masih mengenai teknik dan media. Semoga kalian mengerti dengan apa yang telah Ibu jelaskan barusan ya, agar kalian bisa mengerjakan atau kalian bisa memahami tugas yang akan Ibu berikan minggu depan. Baiklah, itu saja dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.